So guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di Panfana Channel. Dan sudah lama sekali kita tidak melakukan unboxingan. Kali ini saya ingin unboxing salah satu hal yang menurut saya cukup penting ya, terutama bagi pengguna gadget. Ini apa? Ini adalah kacamata untuk saya, kacamata progresif, kacamata baca. Tapi ada fiturnya ya, ini Blu-ray ya. Jika kalian sering, sorry di sini agak sedikit berisik ya, karena ada pembangunan. Nah, balik lagi. Jika kalian sering baca blog saya, kalian mungkin akan pernah melihat beberapa artikel mengenai jenis lensa atau kacamata, termasuk di Visor ya, teknologinya dipakai. Beberapanya itu antara lain anti radiasi, kemudian fotokromik, kemudian Blu-ray yang dibeli ini, dan kemudian satu lagi adalah Blue Chromic ya. Sebelumnya saya punya juga kacamata Blu-ray ya. Jadi sebelumnya saya sudah punya lensa Blu-ray anti sinar biru, dan ada efek ininya ya, anti radiasi untuk apa ya, intinya dia warnanya itu nggak clear ya, agak sedikit senja. Tapi sayang lensanya sudah nggak ada, lagi pula udah nggak ada ininya juga ya, sudah ukurannya beda ya. Oke, kita dapat garansi. Dan ini untuk ininya ada silindris SPH, saya nggak tahu itu apa ya. Intinya untuk mata saya ini nggak satu penyakit ya, ada beberapa, ada silinder, kemudian minus, kemudian karena bekas operasi juga saya harus koreksi beberapa catatan ya. Oke, di luar daripada itu, nah apa sih fotokromik ya? Kita bahas sedikit. Fotokromik itu lensa ataupun kaca yang ketika kena sinar matahari dia berubah jadi lebih gelap. Tapi warna dasarnya itu biasanya clear ataupun agak sedikit kesenja-senjaan ya. Dan itu biasanya banyak digunakan di era sekarang ya. Jadi kita nggak perlu lepas pasang kacamata, dan dipakai juga di teknologi visor helm ya. Cuman saya nggak beli itu karena saya jarang keluar juga. Dan kalau misalkan kalian ngelas pakai lensa fotokromik, cocok nggak nih kan? Kalau ngelas itu kadang dibuka tutup ya, nggak cocok ya. Fotokromik biasanya tingkat kegelapannya itu nggak begitu gelap ya, beda jika kita beli kacamata hitam yang benar-benar hitam sampai nggak kelihatan kalau siang hari gitu, kecuali kalau pakai buat ngelas, itu nggak cocok ya. Kemudian Blu-ray itu apa? Blu-ray itu untuk ngeblok sinar biru dari layar gadget ya. Dan satu lagi Blue Chromic itu apa? Blue Chromic itu perpaduan antara lensa fotokromik dan juga Blu-ray ya. Dia bisa ngeblok sinar radiasi sinar biru, sinar radiasi sinar biru ya, radiasi sinar biru. Kemudian dia juga bisa berubah warna ya, seperti fotokromik seperti itu. Saya beli ini online, tapi saya kasih resepnya, dan harganya terbilang murah sih ya. Kalau jika kalian nggak minus ya, ataupun minus atau silindris aja, tapi angkanya kecil, itu biasanya murah harganya ya. Cuman karena saya silindrisnya lumayan besar, kemudian ada minus, kemudian ada plusnya juga, jadi harganya lumayan. Kalau nggak ada minus, lensa biasa, ataupun minus dan silindernya kecil, biasanya harga lensa dengan frame, kalau saya cek di toko online itu cuma berapa? 300 ribuan ya. Ada yang lebih murah juga tergantung frame-nya ya. Ini saya pakai frame yang lokal mungkin. Yang jelas lensanya cuma satu ya. Ini kasih bonus. Saya sebenarnya hanya ingin frame satu saja frame-nya. Tapi frame-nya itu dari besi. Soalnya sering patah di sebelah sini ya. Tapi nggak ada. Makanya sama si penjualnya dikasih cadangan ini. Ini cadangannya. Untuk frame-nya dia agak sedikit ringkit sih ya. Oke, kemudian ini dapat ini juga ya, pembersih. Saya sebelumnya punya juga, tapi beda ya. Dan ini lensanya, lensa Blu-ray seperti yang saya dulu. Dan ya, kesenja-senjaan, dan dia ngeblok ya. Jadi kalau kalian sering desain di depan layar, mungkin cocok pakai ini. Cuman koreksi warnanya mungkin agak sedikit berbeda ya, jadi warnanya kesenja-senjaan ya. Kalau kalian di HP ada fitur mode senja ataupun mode anti radiasi, itu bisa dipakai dan warnanya akan seperti ini nih. Mungkin kelihatan bedanya ya. Yang sebelah sini lebih clear, sebelah sini agak gelap. Bukan agak gelap sih, agak ke oranye-oranye nih, agak ke kuning-kuningan, agak senja. Dulu saya sempat beli juga di optik sebelah sini ya, di daerah sini, nggak online. Dan kacamatanya hilang pas beres-beres ganti meja ya, nggak tahu kemana tuh. Sekitar 3 kacamata hilang, dan ya rugi cuy. Ini lensanya tebal karena progresif ya. Kalau yang biasanya kecil. Jadi progresif itu, jika kalian belum tahu, itu kacamata baca sih, kadang disebut gitu juga ya. Jadi intinya itu untuk baca dekat dan jauh ya. Soalnya kalau misalkan ada udah tua, saya jadi merasa tua ya, padahal umur 20-an sih. Oke, jika kalian sudah mulai merasa tua, kemudian ada masalah dalam baca, jarak jauh dan jarak dekat, susah baca, ya pakai lensa seperti ini. Lensa progresif ya. Jadi di satu frame ini ada lensa progresifnya, kemudian ada lensa silindrisnya juga. Kalau progresif itu biasanya plus minus silindris juga ya, bisa disatukan. Kemudian untuk anti radiasinya saya pakai Blu-ray ya. Jadi warnanya ke senja-senjaan. Nih untuk kacamata ini dia biasa
nggak ada anti radiasinya. Mungkin anti radiasi ada ya, cuman ini biasa. Dan mungkin kelihatan warnanya berbeda ya. Kalau di kamera kok nggak begitu kelihatan ya, tapi kalau misalkan kalian lihat langsung akan kelihatan ya. Nah, jika kalian mungkin tahu karakter di anime Boruto seperti Amado, dia kan pakai kacamata dan warnanya itu senja sekali ya, kuning sekali atau orange sekali. Nah, kurang lebih seperti itu untuk lensa Blu-ray-nya ya. Cuman ini nggak begitu gelap, nggak begitu orange ya. Makanya kalau di kamera ini dia masih kelihatan bening ya, padahal ini orange cuy. Dan saya pakai, wah ya, begitu dipakai terasa sekali warna sekitar jadi lebih orange. Ini bukan pertama kali sih saya pakai lensa Blu-ray, tapi kalau misalkan sudah lama ya, sudah 1 tahun nggak pakai lensa Blu-ray, kemudian pakai lagi lensa Blu-ray ya rasanya dunia ini seperti lebih lebih senja. Nah, karena saya nggak dapat frame yang bagus, buat kalian yang bisa mau beli kacamata online ataupun di optik langsung, usahakan cari yang frame ini ketebal, atau satu lagi, cari yang dari eh, logam, seperti ini logam. Kalau yang ini frame-nya agak mahal nih, 600. Cuman apakah harga mahal berbanding lurus dengan kualitas? Secara umum sih ya, nggak, ini lentur ya, nggak mudah patah, lentur. Lentur juga. Ininya biasanya saya patah di sini dari beberapa frame ya, mungkin ada total 7 atau 8 frame. 3 diantaranya patah di sebelah sini. Jadi yang biasanya patah itu di sini, bukan sebelah sini ya. Kalau sini biasanya keinjak ataupun helm kecabut, petak, patah. Biasanya di sini. Dan kata abang optiknya itu karena dia masang kacamatanya terlalu renggang, terlalu pas. Bukan terlalu renggang sih. Terlalu padat, terlalu pas. Tapi saya kurang tahu juga ya. Biasanya patah sebelah sini. Ini frame-nya saja saya beli di Cicendo ya. Cicendo yang terkenal frame-nya murah-murah. Saya beli yang sekitar 6,5-an ya. Bagus apa enggak? Ya overall sih bagus. Cuman ini si baut-bautnya itu mudah sekali kendur ya. Mudah sekali kendur. Jadi saya harus rutin mengencangkan bautnya ya. Kalau enggak dikencangkan, misalkan kita los lupa, ini bisa copot bautnya, hilang entah kemana. Sudah terbukti di sebelah sini, bautnya hilang satu. Bautnya hilang satu dan saya harus tambal sendiri. Cari bautnya susah cuy. Tapi overall frame-nya bagus, nggak mudah luntur. Kalau ini saya nggak tahu, ini pasti mudah luntur mungkin ya karena murah. Ini bagus, tapi bautnya harus diperhatikan. Padahal ini harga 600 termasuk mahal sih untuk frame aja ya. Sebagai pengguna kacamata yang frame sering patah, jadi saya bagikan tips seperti itu ya. Kalau ininya nggak tebal, usahakan dari logam. Minimal ininya aja dulu, yang frame ininya. Kalau kalian misalkan nggak suka ini ya, ini kalau dari besi misalkan dingin ataupun terlalu menusuk ya, terlalu ngepres dan menusuk, karena logam kalau kena kulit kan rasanya beda ya dengan misalkan plastik ataupun bahan sejenis plastik. Jadi kalian usahakan minimal ininya besi ya, yang untuk lensanya. Karena biasanya di beberapa optik yang misalkan kurang kurang teliti pasang lensanya, dia bisa patah sebelah sini. Ini kan kayak gini. Ini kan kalau kalian mau pasang, kadang nggak langsung gini dulu nih, direnggangkan. Sebelah sininya bisa patah.